Jenderal TNI Gatot Subroto adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Gatot Subroto lahir di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907. Pada saat masih sekolah dasar, ia menimba ilmu di Hollands Inland School. Tamat pendidikan dasar di Holland Inland School, Gatot Subroto tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi memilih menjadi pegawai. Namun tak lama kemudian, pada tahun 1923, memasuki sekolah militer KNIL di Magelang. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Ia dianggap contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak. Setelah Jepang menduduki Indonesia, serta-merta Gatot Subroto pun mengikuti pendidikan PETA, organisasi militer milik Jepang yang merekrut tentara pribumi untuk berperang di Bogor. Di sanalah karir Gatot Subroto mulai melangkah naik. Selepas lulus dari pendidikan PETA, ia diangkat menjadi komandan kompi di Banyumas sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan batalion. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil didapat, Gatot Subroto kemudian membentuk TKR yang merupakan cikal bakal nama Tentara Nasional Indonesia yang ada kini. Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasat dan berganti menjadi komandan divisi dengan pangkat kolonel setelah prestasinya yang dianggap gemilang dalam pertempuran Ambarawa. Pada tahun 1948 terdapat peristiwa Madiun atau Madiun Offers yang melibatkan pihak PKI dan Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan tersebut berada di wilayah Madiun, Jawa Timur. Panglima TNI Jenderal Sudirman memerintahkan Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono dalam menumpas pemberontakan PKI. Gatot Subroto mengerahkan militer wilayah 2 tanggal 15 September 1948 serta pasukan dari divisi Siliwangi dari arah barat. Kolonel Sungkono mengerahkan pasukan dari arah timur untuk mengepung pasukan PKI menggunakan kekuatan militer divisi 1 Jawa Timur. Pasukan pendukung musuh dapat ditumpas dalam waktu yang singkat, yaitu 2 minggu. Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung kelompok kiri lolos dan melarikan diri ke beberapa arah sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung musuh tewas atau dapat ditangkap. 11 pimpinan kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, dieksekusi pada 20 Desember 1948 di Makam Ngalian atas perintah Kolonel Gatot Subroto. Berselang 4 tahun muncul pemberontakan di Sulawesi Selatan, yaitu pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh K.R. Muzakkar pada tahun 1952. Dan berkat kemampuan merancang strategi, Gatot Subroto diperintah untuk menumpas pemberontakan di Sulawesi Selatan tersebut. Ia pulang ke Jawa membawa kemenangan dan berkat usahanya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo pada tahun yang sama. Pada tahun 1956, Gatot Subroto diangkat menjadi Wakasat. Melalui tangannya ia berhasil melumpuhkan PBRI. Ia adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto meninggal di usia 54 tahun. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Melengkapi pangkatnya, seminggu setelah ia dimakamkan, gelar pahlawan kemerdekaan nasional menurut surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 283 tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya. Sekian penjelasan tentang Jenderal TNI Gatot Subroto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.